Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang pelayanan publik yang beranggotakan Fabian Karimi, Palaika, dan Rosid Hanafi Hakim. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian. Pengertian pelayanan publik. Secara etimologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan pelayanan ialah usaha melayani orang lain. Jika melayani, maka sejatinya adalah memberikan pelayanan atau pengabdian secara profesional dan proporsional. Pelayanan berarti melayani secara sungguh-sungguh kepada orang yang dilayani untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dalam rangka memberikan kepuasan dan kemanfaatan. Sementara itu, istilah publik berasal dari bahasa Inggris yang berarti umum, masyarakat, negara. Pelayanan publik yaitu pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah atau negara kepada warga negara secara baik dan profesional, baik jasa, barang, atau administratif sebagai bagian dari keperluan masyarakat. Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara, baik barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua adalah jenis-jenis pelayanan publik. Pengelompokan jenis pelayanan masyarakat didasarkan pada ciri-ciri sifat kegiatan dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan. Pelayanan yang dapat dibedakan menjadi: yang pertama ada jenis pelayanan administratif. Jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen. Contoh jenis pelayanan ini misalnya sertifikat, izin-izin, rekomendasi, keterangan tertulis, dan lain-lainnya. Yang kedua, jenis pelayanan barang. Jenis yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan atau pengelolaan bahan berwujud fisik, termasuk distribusi dan penyampaian kepada konsumen langsung sebagai unit atau sebagai individual dalam suatu sistem. Secara keseluruhan, kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda atau berwujud fisik, atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penerimaannya. Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan listrik, pelayanan air bersih, dan juga pelayanan telepon. Yang ketiga adalah jenis pelayanan jasa. Jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan ini berupa penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangan pengoperasiannya berdasarkan sistem pengoperasian tertentu, dan pasti produk akhirnya berupa jasa yang bermanfaat bagi penerimanya. Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan angkutan darat, laut, udara, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pos, dan juga pelayanan pemadaman kebakaran. Jenis kebutuhan pokok. Selanjutnya jenis kebutuhan pokok, pelayanan yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok untuk masyarakat dan kebutuhan rumahan. Contoh jenis pelayanan ini yaitu penyediaan beras, gula, minyak, dan tekstil. Selanjutnya pelayanan masyarakat. Pelayanan ini mengarah ke penyediaan atau kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat memenuhi atau melayani masyarakat. Contoh dari pelayanan ini yaitu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan, dan panti asuhan. Oke, selanjutnya nomor 3, standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik merupakan media informasi elektronik satu pintu melalui penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dan penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan
Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Menurut keputusan Menpan nomor 63 tahun 2003, standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengadaan. Yang kedua, waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Yang ketiga, biaya pelayanan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Yang keempat, produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, sarana dan prasarana. Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Next. Yang keempat, ada tujuan pelayanan publik. Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pemilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Lebih rincinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan pelayanan yang disediakan. Yang kedua, berusaha memuaskan pengguna pelayanan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, menyediakan cara-cara memudahkan pelayanan. Dan keempat, mencari cara menyampaikan pelayanan yang paling baik dan berkualitas. Yang kelima ada asas-asas pelayanan publik. Yang pertama ada transportasi, bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang sedang membutuhkan dan disediakan secara komplit dan memadai. B. Ada akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada kondisional, sesuai dengan kondisi penerima maupun pemberi pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Kemudian ada partisipatif, yaitu mendorong peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Kelima, ada kesamaan hak. Kesamaan hak ini tidak diskriminatif, yang dimana tidak membedakan ras, agama, suku, golongan, dan status ekonomi. Kemudian ada keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang ke-6 atau yang terakhir ada prinsip pelayanan publik. Pertama ada kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Kemudian ada kejelasan. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. Ketiga, ada kemudahan akses. Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi, telekomunikasi, dan informatika. Kemudian ada kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. Terakhir ada kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah,
dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah atau kurang, kami sekelompok mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.